Selamat datang dalam video panduan e-planning atau Renggar di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pertama-tama, marilah kita memahami terlebih dahulu mengenai sistem e-planning atau Renggar. E-planning adalah sistem berbasis daring yang dikembangkan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan adanya sistem ini, proses penyusunan, pengajuan, serta review anggaran dapat terlaksana secara lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem e-planning atau Renggar mulai digunakan pada tahun 2017 dengan tujuan utama digitalisasi proses penganggaran. Kemudian, pada tahun 2025, dilakukan perubahan domain dari eplanning.kemendikbud.go.id menjadi renggar.kemendikdasmen.go.id. Terdapat beberapa menu pada sistem e-planning atau Renggar. Pertama, portal. Untuk mengakses laman portal e-planning Kemendikdasmen, RKAKL, untuk penyusunan, penelitian, dan review anggaran RKAKL, SBSN untuk pengajuan proposal, penilaian, verifikasi, validasi, serta penetapan usulan proyek yang didanai melalui SBSN, DAK Fisik untuk pengajuan usulan pendanaan kegiatan khusus di daerah yang bersifat fisik, DAK Non-Fisik digunakan untuk mendanai kegiatan non-fisik di daerah seperti bantuan dan aneka tunjangan. RKT digunakan untuk penyusunan dan pengusulan rencana kinerja tahunan oleh satuan kerja. Selain itu, terdapat pembagian hak akses e-planning atau Renggar yang terdiri dari super admin atau tim pengembang yang bertugas mengelola teknis sistem termasuk pemeliharaan, perbaikan, serta konfigurasi global aplikasi, admin atau biro perencanaan, mengelola data perencanaan, memantau pelaksanaan kegiatan, viewer atau pejabat eselon 1 dan 2 memiliki hak akses terbatas untuk melihat laporan, meninjau informasi, dan memantau progres perencanaan, serta yang terakhir, pengguna yang terdiri dari APIP, Bagren, Setjen, dan Satker yang bertugas melakukan input data perencanaan, penelitian, dan review RKAKL. Dalam menginput data ADK melalui sistem e-planning atau Renggar, terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, buka laman renggar.kemendikdasmen.go.id dan pilih menu RKAKL. Masukkan username dan password Satker untuk login ke sistem. Pilih menu pagu anggaran, lanjutkan dengan penyusunan RKA, lalu klik pengajuan baru. Unggah file ADK Sakti melalui menu Upload RKAKL. Sebelum itu, lengkapi identitas satuan kerja yang terdiri atas nama, email, dan nomor telepon. Pilih file ADK sesuai format yang telah ditentukan. Kemudian, klik kirim. Tunggu hingga pop-up notifikasi sukses RKA berhasil diupload. Kemudian, klik OK untuk melanjutkan. Langkah berikutnya adalah melakukan proses penelaahan dokumen. Pilih menu proses penelaahan, sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi. Klik ya proses. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar dokumen pendukung yang perlu diunggah oleh satuan kerja. Untuk mengunggah dokumen seperti KAK dan RAB, klik menu upload lalu pilih file yang diminta. Pastikan dokumen berbentuk PDF berukuran maksimal 10 MB. Bila terdapat data dukung tambahan, dokumen dapat diunggah lebih dari satu file. Setelah semua dokumen dipilih, klik simpan. Dan pastikan muncul notifikasi, sukses, file berhasil disimpan. Selanjutnya, input data petugas operator satuan kerja. Pada bagian daftar petugas, lengkapi data NIP atau NIK, nama, dan jabatan.
Sistem memperbolehkan maksimal 5 orang petugas. Klik simpan setelah selesai. Apabila seluruh dokumen telah lengkap, sistem akan menampilkan status bahwa dokumen siap ditelaah dan direview. Jika masih terdapat kekurangan, sistem otomatis memberikan notifikasi untuk dilakukan perbaikan. Jika seluruh dokumen sudah sesuai, klik setuju dan kirim. Setelah seluruh tahapan selesai, status akan berubah menjadi selesai. Dengan demikian, proses penginputan data oleh satuan kerja telah selesai. Selanjutnya, mari kita simak panduan bagi APIP dalam melaksanakan review anggaran. Pertama, buka laman renggar.kemendikdasmen.go.id dan pilih menu RKAKL. Login menggunakan username dan password yang telah diberikan. Setelah masuk, pilih menu pagu anggaran, kemudian pilih Review RKA APIP. Pada halaman tersebut akan ditampilkan daftar satuan kerja yang telah mengunggah dokumen, ditandai dengan status selesai. Proses review dapat segera dilakukan dengan memilih menu Proses Review. Periksa dokumen pendukung yang diunggah satuan kerja. Petugas dapat mengunduh dokumen dengan klik tautan berwarna biru. Untuk memberikan catatan, gulir ke bawah dan klik tambah catatan baru. Tulis catatan sesuai tema, seperti layanan, struktur biaya, maupun kelengkapan dokumen. Tambahkan rekomendasi pada kolom yang tersedia. Klik tambah untuk menyimpan catatan. Petugas dapat menambahkan lebih dari satu catatan dengan memilih tambah catatan baru. Apabila diperlukan revisi, catatan dapat diperbaharui melalui menu edit, kemudian klik tambah kembali. Setelah semua catatan selesai, pilih status hasil review, diterima atau diterima dengan catatan. Kemudian, klik setuju dan kirim. Masukkan NIP atau NIK, nama petugas, dan jabatan yang melakukan review. Sistem juga memungkinkan review dilakukan oleh lebih dari satu petugas. Klik simpan setelah semua data terisi. Selain itu, petugas dapat meninjau kembali hasil review sebelumnya melalui menu hasil review sebelumnya. Proses review selesai. Petugas juga dapat memantau progres penyusunan dan hasil review dengan klik pagu anggaran, kemudian pilih progres penyusunan dan hasil review. Di bagian ini, seluruh catatan yang telah dimasukkan akan ditampilkan secara lengkap. Hasil review APIP dapat diunduh melalui klik menu cetak yang terdapat pada pojok kanan atas untuk disampaikan ke aplikasi Sakti Kemenq sebagai syarat kelengkapan penyampaian pagu anggaran. Dengan mengikuti prosedur ini secara tepat, diharapkan proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan secara efektif, terdokumentasi, dan akuntabel, sehingga mendukung peningkatan kualitas perencanaan penganggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.